Kayak videografi itu. Dia nggak ke bawah, Bu. Ini aja deh, ini aja. Boleh. Kalau mukanya nih, cantiknya. Bisa pakai? Enggak, apa? Saya deg-degan nih ditanya Bu dosen ini. Bukunya nggak masuk ya? Oh, didirikan. Ada standing Ini kan ada sih. Ganjel itu yang depan itu kan pinjam aja tuh. Oh, ini diri gini. Oh, standing iya. Nah, yang kayak gitu. Bisa nggak dipakai di sini? Bisa dong. Kan buku terakhirnya aku yang beli nih. yang Bicara itu ada seninya. bestsellernya kan aku yang beli, ya standnya kosong nih kayaknya. Lihat aja deh. Satu lagi yang belinya. Tidak. Ini yang gue pegang-pegang, yang udah buka. Oh. Ini yang di ini aja nih ditampilin karena itu buku terlalu Ya udah. kebanyakan bio apa? Terus kebanyakan kalau tokoh itu buku-buku motivasi kayak gitu loh. Apakah Iya. masih relevan? Atau Iya. gimana gitu Siap. kan? Siap. Asik nih, aku Oh, Satu lagi, Mbak. Bisa masuk nggak nih? jangan. Iya, Bu, ini ada dengkulnya aja ada. Ini enggak apa-apa, saya ada di luar kamera. Ini udah mulai. Udah. Udah. Udah mulai. Kita masih jalan. Ya wis lah. Jadi masuk juga. Udah. Udah. Masih ngatur-ngatur buku udah mulai ada. Ya, siap. Ini apa? YouTube atau apa nih? Instagram. Ini Instagram saya. Iya, Instagram Ini Instagram Refresh. Oke. Ini nanti kerekam kan ya? Bisa di-download kan? Bisa. Nggak live nih. Live. Udah ya. Oh. Jauh-jauh apa sih? Deg-degan. Gimana nih, Bu? Deg-degan ya, Bu? Inhale, exhale. Kok belum ada yang datang? Kayak kamu ngecekin ya itu ya? Iya, Bu. Ini sambil Kamu pakai apa? Ngeliat ke refresh Pak. ngeliat ke yang ibu karena ibu ada mic takut yang nggak masuk. Ini masuk nggak suaranya? Aku tak jadi dolopin aku. Dolop tuh apa ya? Apa tuh dulu? Yang kalau orang pasang nomor, aku ikutan beli. Oh. Jadi orang kita jadi dolop. Oke, kita mulai. Ini di apa nih? Biar saya kasih informasi. Di Di IG. akun Instagramnya Livres sama akun Instagram aku. Diketik deh. Tolong ketikin. Masuk nggak ininya? Suaranya? Ini apa? Di Instagram itu. Kasih tahu. Instagram apa lah Livres. terserah. Suaranya masuk nggak? Kayaknya nggak masuk ke mic deh. Coba deh ibu bisa di. Maaf. Berarti belum connect. Belum connect tuh. Nah, ini sama Udah. Itu IG. Instagram. Nah, biar dia mengurusi mic dulu. Break dulu bentar ya. Ya. Ini ya, IG live test ya. Bukunya kembali kan nih? Bukunya kembali kan nih? Sel. Soalnya itu nggak bisa. Ini. Putri bisa lah dia. Gimana Sel? Instagram nggak bisa mirror dia. Oh ya? Iya harus layar belakang paling Coba dibalik. Kalau di press nggak balik soalnya pakai kamera Ada belakang. kamera. layar belakang. Oh, Iya. ya mau dibalik aja ya balik lah. Masuk nggak kak suara? Belum. Kok udah dipasang? Kapan pasang? Nggak tahu. Ini udah nyala belum? Udah tuh. Tes dulu lah. Tes. Urusan anak muda emang ini, kita mah gaptek, udah biar mereka aja. Masuk nggak Kak? Tes. Tes 1 2. Masuk. Udah. Nah, karena aku nggak bisa lihat, berarti kamu harus nungguin di situ ya. Nah, kita mulai ya. Ya, silakan. Mau ngangkat telepon dulu nggak? Enggak. Hati-hati. Majuin aja, jadi kamu bisa ke belakang. Itu masuk nggak suara itu?
Kalau pakai itu sih harus. Oh enggak ya? Apa dideketin lagi? Oke, dipegang aja kalau gitu ya. Halo, selamat siang dari Livres. Kita hari ini akan berbincang lagi dengan penulis yang buku-bukunya sudah sangat banyak. Tapi sebelumnya jangan lupa follow dulu Instagramnya Livre, dan yang belum tahu ini toko buku di pasar. Letaknya ada di Pasar Modern Intermoda BSD yang nyambung ke Stasiun Cisauk. Jangan salah loh ya, bukan Pasar Modern BSD yang lama, tapi yang baru yang ada sambungannya ke Stasiun Cisauk. Jadi akses paling mudah adalah dengan KRL. Logis. Dari pasar bisa belanja ke sini juga ya. Atau dari sini belanja ke pasar, mana-mana aja, kita fleksibel gitu. Nah, karena dia udah ngomong, padahal belum saya kenalin gitu ya. Jadi ini saya kenalin tamu saya hari ini adalah namanya Mas Bobby PR. Bobby PR, yang mana saya juga sampai sekarang tidak tahu itu kepanjangannya apa, dari A-nya apa, PR-nya apa ya. PR itu pria rajin, pria ramah. Tadinya aku pikir pekerjaan rumah. Baik. Oke, jadi Mas Bobby ini adalah rekan penulis. Dulu kami sama-sama di Penulis Buku Kompas, dan dia itu kebanyakan awalnya jurnalistik ya, lo nulis tentang jurnalistik ya. Gue nulis jurnalistik. Tapi kemudian lama-kelamaan kayaknya panggilan hidupnya adalah ke arah buku-buku biografi gitu ya. Ini yang terakhir bukan ya? Bukan, yang terakhir nggak ada ya, tapi ada di pengumuman acara tuh yang warna biru. Siapa namanya? Ramlan Ginting ya. Jadi suara tes A. jadi yang terbaru itu Ramlan Ginting. Nah, kalau Aji Cok ada yang tahu nggak ini siapa? Siapa coba? Yang sering ke Bali pasti tahu. Dia ini yang punya toko oleh-oleh Krishna gitu. Jadi ini buku kedua kalau nggak salah ya. Iya. Yang pertama pertamanya Aji Cok yang ini. yang itu biografinya. biografinya. Oke. Sekarang mau nanya-nanya nih, karena orang ini susah banget ya nangkepnya ya, karena beliau itu terlalu banyak beredar di seantero jagat raya. Wah. Ceritanya gimana sih kok sampai mengkhususkan diri menulis biografi? Ceritanya sih panjang ya. Ya, Versi singkatnya? Karena kan di sini juga ada KRL, jadi kan itu panjang. Kisah singkatnya yang pertama, saya dulu orang tua saya, bapak saya itu BWM Sumardi, langganan Kompas. Di sana itu ada tokoh, ada rubrik sosok. Oh iya ya. Wow, saya Itu berarti dari dulu ya? dari dulu saya suka tuh bacanya. Saya ingat ada kalau enggak selain Kompas juga sebelumnya Sinar Harapan atau Suara Pembaruan. Itu cerita-cerita orang yang inspiratif. Nah, bagi saya itu sosok yang sangat menarik begitu. Nah, terus dalam kelanjutannya saya bekerja sebagai wartawan di Majalah Hidup. Saya juga suka dengan cerita-cerita itu. Rubrik di Majalah Hidup itu kesaksian, gitu ya. Tentang orang juga? Tentang orang. Okay. Begitu. Nah, kemudian saya terpicu dengan satu ungkapan dari Pak Yakob Utama bahwa seorang buku adalah mahkota seorang wartawan. Oke. Nah, sejak itu tuh saya tertarik. Memang buku saya yang pertama bukannya biografi, tapi tentang jurnalistik. Nah, dalam perkembangannya saya tertarik untuk mengangkat tokoh-tokoh inspiratif. Nah, dari situlah tahun 2014 saya fokus pada penulisan buku biografi. 2014? Ya betul, 2014. Nah. Tapi sebelumnya juga sudah pernah dua atau tiga yang saya tulis. Apa sih mungkin keunikan atau mungkin tantangan menulis biografi gitu? Tahu rahasia orang dong ya? Gosip mulai area gibah. Ya, hampir semua yang saya tulis saya tahu rahasia terdalam. Gitu ya. Ini yang gawat saudara-saudara. Gawat ini. Bahkan ada satu tokoh yang saya tulis, dia bilang begini, Mas Bobby, saya belum pernah menceritakan hal ini kepada siapapun, termasuk kepada istri saya. Saya sangat kaget gitu kan.
Terus ada lagi satu tokoh yang mengatakan, Nggak, abis itu pertanyaannya berantem nggak sama istrinya itu kan? nah nanti itu saya akan jawab. Oke. Ada satu lagi yang bilang kepada saya, dia Katolik, Mas Bobi, saya belum pernah menyampaikan ini kepada Bapak pengakuan saya, hanya ke Mas Bobi saya sampaikan. Nah, mengapa ketika saya mau menulis, ketika sudah ada perbincangan dan udah deal lah katakan ya, saya selalu, atau sebelumnya malah saya sampaikan, saya minta yang pertama harus dilakukan oleh klien atau narasumber saya adalah trust. Trust bukan hanya sekedar percaya, trust adalah totalitas yang disampaikan kepada narasumber kepada saya. Saya bilang, saya nggak mau saya dapat informasi tentang Anda itu dari orang lain, gitu kan? Jadi kunci yang selalu saya minta dari narasumber adalah trust. Nah, kalau trust, sampaikan segala hal. Masalah nanti ditulis atau tidak, masalah cerita itu dibuat jadi 1-2 halaman, atau sekedar jadi 1 paragraf, atau sekedar 1 kalimat, itu proses diskusi saya dengan narasumber. Belakangan lah ya. Oke. Tapi intinya adalah trust. Ini berarti penulis biografi ngelebihin bapak pengakuan gitu. Karena udah diaku dari situ baru dia bilang nggak mau ke bapak pengakuannya. Oke. Sulitnya apa? Setiap buku yang saya tulis itu memiliki tingkat kesulitan masing-masing, begitu ya. Ada berapa ya buku yang sudah saya tulis, tokohnya sudah meninggal, ada 3 atau 4 begitu. Ada juga yang masih hidup, begitu kan? Yang macam-macam lah. Setiap orang punya kesulitan. Buku yang saya tulis punya tingkat kesulitan masing-masing, gitu. Yang paling berkesan yang mana nih? Udah nulis berapa coba? Ini ada Aji Cok 2 kali. Ini semua yang di belakang ini adalah buku-bukunya Mas Bobi ya, yang sebelah sini ya. Ada, ini bacanya gimana? Suster Andri Lemmens, ini orang Belanda, FCJM, penolong bibir sumbing dari Sparendam. Oke, ada Haji Cok Hakim. menjadi hakim yang agung, dan ada beberapa saya bawa lagi. Ada yang berkesan nggak? Yang paling berkesan? Bu, yang namanya paling, saya nggak bisa mengatakan tidak ada, karena semua masing-masing berkesan Dengan caranya sendiri. dengan cara-caranya sendiri gitu ya. Bagi saya semuanya itu berkesan. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Frank, bahwa buku adalah anak ideologis dari penulis. Maka yang namanya anak ideologis, setiap anak itu punya karakter. Benar. Gitu. Oh, itu yang kalimat yang selalu ada di status lu kayaknya ya Mas ya? Atau di mana? Bukan. Beda lagi. Gue tadinya pasang itu. Cuman ketika akhirnya siapa yang menyampaikan tuh teman di FB, itu bukannya kalimatnya Pram. Oh ya, setelah saya cari kalimatnya Pram, saya ubah. Saya lebih apa ya? Lebih holistik dibanding Pram. Nah, saya menganggap buku itu bukan sekedar anak. Buku itu adalah doa dari seorang penulis kepada pembacanya. Iya. Setiap kali saya menulis, pertama saya berdoa, yang kedua juga saya itu pun punya pengharapan kepada pembaca. Kalau orang membaca buku saya, apa gitu ya harapan saya? Nah, harapan itu adalah doa saya gitu. Apakah dia jadi tercerahkan atau? Pastilah, yang namanya doa kan baik-baik. Iya. Kalau yang nggak baik itu kan sumpah serapah, kutukan gitu kan. Iya. Susah ya ngomong sama penulisnya dibalik-balik dulu ini. Oke, ada yang sudah bergabung di di sini kita hari ini dapat tamu, namanya Mas siapa? Yes, sini muat nggak sih masuk? Muat sini masuk. Malu-malu. Celana pendek nggak apa-apa, kan memang lagi jalan-jalan Lah kan habis dari pasar kan Mas ya. Iya. Belajar bawah ini. Kalau di pasar tuh begitu. Di bawah. Pakaiannya santai. Ini nggak lihat apa nih pakaian gue tembelan semua. Oke, saya juga baru pertama kali nih kenal dengan Mas ini yang katanya sudah setiap kata anak-anak toko tuh udah rutin datang ke toko nyari Bu Amanda, nggak ketemu. Emang sok banget sih Bu Amanda ini ya. Oke, kita kenalan dulu ya, silakan. Nama saya Yakob, teman di dunia tulis menulis saya pakai nama Bisma Pranacaraka, seperti itu. Ada pilihan kenapa memilih nama itu? Ada Ada
Karena Bisma itu karakter wayang Iya, yang betul. dikenal punya integritas. Hmm. Nah, so itu doa saya juga ya supaya Ikut-ikutan. iya boleh dong. Oh, ini. Ya supaya kita punya integritas sebagai manusia kan ya, ngomong A ya dilakukan A, seperti itu sih. B ya B. Seperti itu sih gitu. Thank you Mas Bisma dan selamat bergabung di keluarga besarnya Livres. Setelah kemarin cuma ketemu sama mereka berdua, sekarang ketemu dengan kami berdua gitu. Oke, mau nanya nggak? Sama ini? Boleh. Silakan. Oke ya. Mau nanya dong Pak Bobi, Ya. apakah Kamu jangan Pak lah. oh Mas atau ya Mas Bobi boleh? Sedikit-sedikitnya lah gitu. Jangan Pak tuh kelihatannya saya lebih tua gitu Oh kan. gitu. Iya. Dan dia dari tinggi badan kan udah kelihatan tinggi tuan siapa kan. Ya Mas. Silakan Mas. Ini kan kalau saya lihat toko buku memang banyak tokoh-tokoh yang ditulis ya biografi ini. Cuman memang kebanyakan kan tokoh-tokoh yang terkenal ya. Nah, apakah sebetulnya itu harus tokoh-tokoh yang dikenal banyak orang atau mungkin nggak sih ada ruang bagi mereka yang belum dikenal sosoknya itu diangkat menjadi sebuah biografi? Mungkin itu sih. Ya, Mungkin ada baik. pengalaman nggak monggo? Ya. Terima kasih Mas Yakob. Kalau pengalaman saya punya. Jadi buku yang mohon maaf ini saya tidak bawa bukunya. Tadi saya pikir udah masuk, ternyata tertinggal. Buku yang saya tulis terakhir itu Ramlan Ginting. Ya. Siapakah dia? Siapakah dia? Nah, saya ketika mau menulis seseorang biasanya riset dulu siapa orang ini. Tujuannya waktu itu cerita sedikit lah ya tapi agak panjang nih. Jadi saya dihubungi oleh staf dari Ramlan Ginting. Dia bilang, Pak Budi, kami mau menulis tentang pimpinan kami. Oh, nah tahu nama saya dari mana? Jadi kami ditugas karena kami ingin menulis biografi pimpinan kami mengumpulkan seluruh biografi yang bisa kami dapatkan. Lalu dia perbandingkan 40-an buku. Nah, 40-an buku biografi atau 40 penulis? Biografi. Oh, biografinya, Ya. oke. Dari seluruh 40 itu, dia tertarik dengan buku Aji Cok. Oke. Nah, Aji Cok kenapa? Karena kisah hidupnya sama katanya. Istilahnya ya 11-12. Nah, terus saya tanya dari mana tahu nama saya? Kan setiap buku Pak Bobi itu ada alamat emailnya ya kan? Nah, ya oke. Nah, kemudian saya tanya namanya siapa bosnya Ramlan Ginting. Saya searching, tidak ada. Ada satu YouTube ya, tapi itu pun pakai bahasa Karo. Saya nggak ngerti, gitu kan? Siapa ini? Mengapa saya perlu riset? Saya nggak mau menulis orang itu. Ya artinya saya menjadi apa ya? Menjadi lipstiknya atau Corongnya. gitu kan? Saya harus tahu. Nah begitu saya tahu, kemudian saya ketemu, saya harus menimbang. Bukannya saya layak atau tidak, tapi saya menjawab layakkah dia saya tulis, gitu ya. Mungkin sombong kali ya. Ya maaf lah kalau saya diam. Layakkah saya tulis begitu kan? Karena ada beberapa yang saya yang pernah minta saya tolak. Walaupun mamonnya itu cukup besar saat itu ya, tapi saya tolak dengan pertimbangan ya Tidak layak tadi. tidak layak. Oke. Tunggu, tapi sebelum cerita, jadi Ramlan Ginting itu siapa? Jawab dulu. Ini penasaran soalnya. Nah, setelah ketemu saya baru tahu dia. Jadi Itu? Ramlan Ginting ini adalah tokoh. Dia seorang pengusaha garmen, ya, yang memiliki toko baju busana dari Medan sampai Denpasar. Pabriknya dia punya 3 pabrik garmen, itu di Jaka, Sentul, Pekalongan, satu lagi saya lupa ya. Pokoknya ada 3 di beberapa 3 kota. Nah, dia sendiri berangkat dari apa istilahnya itu di Karo, dia orang Karo. Itu penarik gerobak, tapi gerobaknya ini nih bukan pakai kuda atau sapi, pakai kerbau. Di sana tuh namanya Greta. Umur 5 tahun dia udah nggak mau sekolah, udah malas sekolah karena udah kenal uang. Begitu akhirnya dia putus sekolah, hanya kelas 1 SMP, dan kemudian jadi kuli angkut di pasar Medan, di pasar pajak sentral. Di sana pasar itu disebut pajak sentral.
kemudian masuk ke Jakarta jadi kondektur, setelah itu jadi tukang asongan, lalu Dari bawah banget berarti ya? bawah banget. Kemudian jadi apa tuh pedagang di kapal Takomas 1. Setelah itu jualan kaki lima, ya kaki lima di Bogor dan sekitarnya. Setelah itu dia mulai merintis konveksi, garment dan sebagainya. Karyawan dia sekarang sih menurut saya sekitar 5.000-an kali ya. Bayangkan, seperti itu. Boleh disebut nggak nama tokonya? Pokoknya boleh, Ria Busana. Oh, Ria Busana. Wah, langsung. Kayaknya boleh nih belanja di situ. Ininya apa responnya langsung habis belanja ya saya. Ria Busana itu banyak, dan itu kebanyakan di kota-kota kecil. Iya, benar. Ya. Saat di Bogor sih. Bogor banyak ya. Kayaknya di pasar Minggu ada. Seminggu ya. Itu pintu udah tutup nggak sih? Ditutup. Lumayan juga. Nah tadi kaitan, apakah layak orang yang Ditulis itu. ditulis ya? Dia nggak, saya nggak kenal dan saya juga tanya banyak orang nggak tahu begitu ya. Tapi begitu saya cerita ke ada satu teman, dia pemilik toko Ria Busana. Oh, Ria Busana. Ya, kayak seharusnya tadi ya langsung. Oh, gitu. Orang gini ya tidak banyak orang kenal. Berarti bisa, maksudnya nggak harus orang menjawab pertanyaan Mas Yakob tadi. Berarti nggak harus orang terkenal dong ya? Ini saya yakin akan muncul pertanyaan seperti itu. Maka saya bawa sebuah contoh buku. Menurut saya buku ini luar biasa. Ya. Saya setiap kali nyebut luar biasa bikin bingung ya. Buku ini luar biasa. Naik becak maning. Ya. Nah, lagi. Nah, Naik becak lagi. baca lagi. Ha-ha. Ini Cirebonan ya. Ya. Ini bukan tokoh yang terkenal. Oke. Bapak I Hadi Suroyo. Ya. Hmm. Dia seorang kepala sekolah di Cirebon. Dia dari kepala sekolah SMP 2, kemudian SMP 1 dan sebagainya. Dia nggak terkenal. Tapi buat orang-orang di sekitar dia, dan sebenarnya dia juga punya peranan di dalam mendidik anak-anak muridnya. Nah, dia tidak bercerita yang utama tentang hidupnya, ya, tapi dia bercerita bagaimana tentang Cirebon, begitu ya, lewat pengalaman hidupnya. Oke. Nah, ada 3 versi. Saya tidak dalam rangka mempromosikan buku ini, tapi menurut buku saya ini luar biasa ya. Ada 3 versi yang dibuat dalam buku ini. 1 bahasa Indonesia, bahasa Cirebon, dan bahasa Inggris. Ya. Oke. Ini tokoh yang biasa sebenarnya ya, tapi menurut saya dia ini menariknya bagaimana seorang Pak Hadi Suroyo ini bercerita dari atas becak ya. Ini yang namanya Baladewa Express ini becak gitu ya. Jadi dia cerita tentang Cirebon, tentang pengalaman hidup dia, tentang Masjid Agung di Cirebon dan sebagainya begitu. Jadi inti yang dia ingin sampaikan adalah di sini. Bukan diri kakek yang ingin ditonjolkan. Jadi cerita tentang Pak Hadi ini sebagai seorang kakek. Bukan diri kakek yang ingin ditonjolkan, melainkan yang telah diperbuat tokoh kakek untuk kota Cirebon. Nah, tercinta yang telah memberinya banyak hal. Tokoh kakek ini ingin memberikan yang dimilikinya sebagai timbal balik terinspirasi dari perkataan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Jangan tanyakan apa yang telah negara berikan untukmu, tapi tanyakan apa yang telah kamu berikan buat negara. Iya. Ini tokoh biasa loh. Kata-kata hari ini. Hari ini quote of the day. Oke. Jadi tapi gini ya. Tapi dikasih minum nggak nih? Ini udah ngomong belum dikasih minum? Nggak bisa. Belum. Nanti minuman belakangan. Ya udah minum sendiri. Iya, minum silakan. sendiri ya. Biasanya kita kopi kok lupa ya. Gue selalu bawa kopi. Ya udahlah. Kita nanti ngopi belakangan. Oke. Ada yang berinteraksi nggak di situ? Belum. Kalau kayak gitu tadi yang minta itu dari krunya yang Pak Ramlan tadi ya, itu dari anak buahnya, stafnya atau beliau sendiri yang Dari staffnya. gitu ya? Berarti Mas aku harus punya staff yang Oh gitu ya? Macam-macam sih mas. Tapi saya termasuk boleh dikatakan
sebagai penulis biografi, saya tidak mempromosikan diri. Dari sekian banyak buku yang saya tulis, saya hanya 3 yang saya minta, begitu ya. Sisanya itu mereka datang, begitu ya. Mengapa saya dalam tanda kutip tidak promosi? Ya, karena ketika saya misalnya katakan saya mau Mas Yakob, saya mau nulis biografi Mas Yakob gitu kan, ternyata Mas Yakob, wah menurut saya tidak layak saya tulis gitu ya. Nah saya udah minta, terus saya mundur, Enak. Tapi kalau Mas Yakob datang ke saya, terus saya timbang-timbang, oh begini, manusia tidak ada yang sempurna, itu saya harus yakini. Tetapi di balik ketidaksempurnaan, di balik kelebihan dan kekurangan, ada inspirasi yang sebenarnya bisa dibagikan ke orang lain. Nah, saya akan mengukur, menimbang, apakah Anda layak saya tulis, begitu kan? Ketika saya merasa bahwa Anda layak saya tulis, maka baru proses selanjutnya saya jalankan, begitu. Kalau nggak layak tulisan Dewi, Mas. Sendiri jangan sih. Ya, oke. Oh, nggak salah 3 ya saya memang. Gitu. Umumnya ya orang datang gitu ya, karena selalu di dalam buku saya itu ada alamat email. Iya. Oke, tapi kok kemarin itu kan memang ada beberapa orang yang menggunakan usia 50 sebagai tonggak untuk menulis buku tentang dirinya. Di PPK ada beberapa, termasuk Henry Manampiring kan. Oh ya. Henry. Ada satu lagi siapa aku lupa tuh yang Henry penulis filosofi teras. Satu lagi adanya juga yang 50 itu namanya judulnya siapa tuh, saya pernah dikasih sama Ines. Jadi kayaknya memang ada momen-momen tertentu yang bisa digunakan untuk ya tulis aja catatan perjalanan hidup lo gitu loh. Nggak perlu ya kayak gimana, tapi memang benar kata Mas Bobi bahwa setiap orang tuh pasti punya sesuatu yang bisa diceritakan, bisa dipelajari oleh orang lain gitu kan. Kan katanya kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang gitu kan. Nah, kita mati meninggalkan apa? Cerita tentang hidup kita dan perjalanannya. Oke. Nah, kaitan itu, saya baru diskusi lagi ngobrol-ngobrol dengan adik-adik saya ya, masalah kita meninggalkan apa. Ada satu yang terpikir oleh saya. Bapak saya juga guru ya di SMP Paskalis dan kemudian jadi kepala sekolah di SMP Paskalis 1. Cerita yang menarik bagaimana ketika dia menjadi seorang guru dan dia guru biologi, dia tidak hanya mengajarkan bagaimana cara nyangkok buat muridnya, ya. Nah, waktu itu kalau nggak salah SMP Paskalis 3 itu masih baru. Dia sendiri nyangkok di Jalan Letjen Suprapto, ya. Ini di daerah mana sih? Cempaka Putih sana, Sumur Batu. Oke. Dia nyangkok pohon akasia di pinggir jalan, ya. Lalu banyak yang dicangkok, dia naik sendiri dan sebagainya. Hasil cangkokan itu lalu ditanam di sekolah, gitu kan? Nah, menurut saya yang tadi masalah kita mati meninggalkan apa? Bapak saya itu meninggalkan pohon-pohon yang luar biasa yang sekarang ada di sekolahan. Nah, cerita-cerita inspiratif ini ya menurut saya perlu kita bagikan. Betul. Tanpa perlu harus dibayar dan sebagainya. Dia inisiatif sendiri, begitu ya. Dan tidak selalu buku itu harus majang di toko buku Refresh atau toko buku yang lain ya. Kenapa ya kok? Ya kan sekarang kita ada di Refresh. Iya. Juga dong. Baik. Terima kasih kakak. Kayak buku ini, dia tidak ada. Anda cari di toko buku nggak ada. Tapi menurut saya ini kisah yang luar biasa. Bagaimana totalitas seorang Pak Hadi Suroyo di dalam mengabdikan dirinya, gitu. Nah, mereka ya memang yang saya tulis umumnya masuk toko buku, gitu ya. Oh, ada juga yang enggak? 2 apa 3? 2. Si yang terakhir Ramlan masuk? Masuk toko buku. Itu terbitan Gramedia Pustaka Utama. Itu tahun berapa sih? Tahun ini apa kemarin? Tahun 2002. Kemarin ya? Oke. Tahun ini kira-kira akan menerbitkan bukunya siapa atau gimana? Udah ada boleh bocoran? Ada 2, 3. Wow, 3. Satu Amanda Setiorini. Terus yang kedua suaminya Om Sigit. Gue diketawain orang-orang. Yang beneran masih PDKT lah ya. Karena proses untuk nulis biografi itu panjang. Mulai dari ketemu, dan saya biasanya pengennya ketemunya di rumah.
gitu. Rumah dia dong. Rumah dia, bukan di mall. Saya nggak suka mall kebetulan. Supaya tahu Persis. lingkungannya ya. Oke. Nanya lagi nggak? Penasaran sih. Oke. Kamu ramen juga boleh nanya. Gratis kok. Jadi ini fenomena yang saya temukan kalau datang-datang ke toko buku. Ya ini mungkin kita nggak nyebut siapa pemimpinnya ya, tapi ketika misalkan saya ke Gramedia nih ya, presiden yang baru naik misalkan A itu kan, terus bukunya akan banyak sekali. Itu pasti tuh nggak selisih waktu loh. Nah itu sebenarnya apakah sebetulnya sudah ada persiapan ya? 6 bulan sebelumnya kan tadi berapa butuh banyak waktu untuk menulis nih tentang Pak Haji Cok ini misalkan. Nah tapi ini ngomongnya misalkan presiden gitu ya. Berapa lama? Jangan-jangan malah udah kepikiran nih, udah tahu nih presidennya siapa, pas dia dilantik, terus nongol deh buku-bukunya. Nah ini mungkin bisa diceritain kayak apa sih behind the scene-nya ya, kayak gitu ya. Iya. Baik Mas, makasih Mas Yako. Awas kualat loh. Ntar kamu jadi selalu nulis presiden berikutnya. Aku merinding nanya. Aku takut. Saya udah siap. Oh, gitu ya? Presiden berikutnya. Kan tadi satu Amanda Stiorini, yang kedua suaminya gitu kan, 3 baru yang lagi PDKT. Nah, kalau saya sendiri menulis buku itu relatif waktunya Mas ya, tidak ada yang pasti. Bisa antara 3 sampai 2,5 tahun. 3 bulan sampai 3 bulan 3 sampai bulan 2,5 tahun. Orang-orang itu termasuk yang terakhir yang cukup lama ya, bukan yang paling lama ya. Ada lagi 3 tahun, ada yang 3 tahun. Bahkan ada satu yang sudah saya tulis, sudah selesai, sudah jadi apa? Dami. Itu 7 tahun yang lalu sampai sekarang belum terbit. Oh. Bukan karena saya belum selesai, ya, daminya udah, tapi dianya merasa belum layak, belum siap, begitu ya. 7 tahun update-nya udah lain lagi dong kalau bikin buku lagi nanti. Lanjut. Tambah 1-2 bab lah. Kan sengaja komisi tambah lagi kan. Nah, tapi setiap orang punya cara kerja masing-masing. Kalau saya begitu. Nah, kalau yang tadi disampaikan oleh Mas Yakob, ya, saya punya pengalaman. Gak ada ya Bu Susi ya? Gak ada. Enggak. Bu Susi. Bu Susi, ya. Itu saya tulis. Nah, jadi begitu Bu Susi sudah mulai setelah hari itu dilantik oleh Jokowi ya, jadi Menteri Kelautan, saya langsung diminta oleh penerbit buku Kompas. Waktu itu almarhum Mas Muke dan Patris yang minta saya. Mas Patris disebut nih. Nah, almarhum Mas Muke, saya lupa di antara 2 itu siapa yang langsung ngomong. Saya diminta untuk menulis, begitu kan. Nah, saya hanya dapat waktu 3 bulan sampai itu terbit. Nah, akhirnya saya berproses dan sebagainya, terbit, ya. Jadi memang penerbit dari sisi bisnis akan melihat peluang-peluang itu juga, itu ya. Apalagi kalau dia mau jadi presiden, jadi semacam itu ya, udah cepat begitu. Dan menarik Bu Susi adalah kami boleh dikatakan agak terlambat dibandingkan penerbit lain. Selain buku yang saya tulis, itu udah ada juga buku Susi yang lain. Kalau nggak salah bersamaan itu akhirnya ada 6 atau 7. Kami bukan yang pertama, tapi yang kedua kalau tidak salah. Nah, dari mana itu para penulisnya? Dari mana gitu kan? Nah, di antara semua buku yang Tentang Bu Susi. Bu Susi menyebut buku resminya dia itu saya. Dia mengatakan Karena wawancara langsung. ya, dan ketika waktu itu saya ingat banget di Bentara Budaya Jakarta kami ngobrol karena adalah perdebatan saya dengan beliau cukup sengit pada saat itu. Saya bilang, Bu, ini harus segera terbit. Mau kenapa? Sekarang ini udah ada buku tentang ibu gitu. Loh, nggak ada izin sama saya kok. Loh, nggak bisa. Ibu itu tokoh publik. Jadi bahan tentang ibu tuh ada. Jadi yang itu menulis belum ada waktu itu belum ada. Tapi berarti dia ngambil dari sekunder yang lain. Nah, kalau saya datang ke rumahnya, oh ya, saya kalau menulis biografi
tidak hanya sekedar wawancara, saya juga datang ke tempat-tempat bersejarah mereka begitu ya, supaya saya bisa menarasikan Misalnya kayak apa tempat kelahirannya gitu-gitu. kelahirannya. Kayak kemarin tadi ya, buku terakhir saya ke Karo begitu kan, lalu ada Cina Tarutung, Pak Pak Yuli Surya Johan, saya datang ke Tarutung gitu kan, terus ya yang Nyonyali nggak ada, juga. nggak ada, itu saya ke Majalengka dan sebagainya gitu, Itu biar dapat feel-nya gitu ya. biar dapat feel. Pak Adi ini saya ke Banyumas datang ya, ini mantan Hakim Agung MA ya, dari cerita-cerita itu saya ingin mendapatkan satu gambaran tentang rumahnya Ya. di Banyumas, dan rumah itu udah bukan punya dia, kalau nggak salah udah dijual atau dikontrakin atau apa semacam itulah. Saya datang, nah saya liatin kan, dia cerita jendelanya tuh besar, rumah-rumah zaman dulu Pak, Ya. dia suka baca dan sebagainya, tapi bukan itu yang saya pengen dapetin, bukan jendela Mas, Bu ya, Bu apa sih Bu? Bu, yang jembatan itu ya? Iya, Bu, itu kan, ya. tempat duduk di Tempat jembatan. Oke. pengen dapat gambaran itu. Saya lupa apakah ini dimasukkan di dalam tulisan apa enggak tentang Bu. Tapi waktu saya mau berangkat ke Banyumas, saya pengen punya gambaran tentang Bu itu. Tapi masih ada? Apanya? Bukunya masih ada? Ada. Oke. Ada. Jadi begitu saya sampai sana saya lihat, pandangin, terus dia bilang tentang pohon jambu dan sebagainya. Oh, gitu ya. Gitu. Jadi saya memang butuh feel untuk menulis seseorang tentang masa lalunya seperti itu. Tadi ya, nantinya masuk atau enggak itu belakangan ya. Nah, kalau kita mau menulis, yang paling penting adalah bagaimana kita mengumpulkan bahan sebanyak mungkin. Sekarang kan bahan nggak sulit ya. Nggak sulit. Tapi gimana caranya menulis dari bahan yang otentik dengan wawancara gitu misalnya dibandingkan dengan bahan yang kayak dari berita atau dari apa, itu gimana? Ini kayaknya dia bisa jadi peneliti kualitatif nih kan. Peneliti kualitatif kan mainnya gitu, wawancara sama data sekunder. Oke. Nah, saya buka nih latar belakang saya dikit lagi nih. Moga-moga Lama-lama kita buka ini semuanya ini. moga-moga teman-teman saya yang pernah di Papua bergabung ya. Jadi saya pernah menjadi peneliti Atmajaya Jakarta. Nah, itu oh ya ya. kayaknya kan ada di CV tuh. Iya. Cuman ketutupan sama daftar buku lo, jadi gua agak pusing bacanya. Lanjut Mas. Nah, saya 2000 berapa ya? 2008 kalau nggak salah. Itu diajak teman-teman, diajak oleh PKPM Atmajaya untuk melakukan penelitian di Papua. Kami Papua Tengah gitu ya. Nah, mulai dari Narotali, Bilogai dan sebagainya, Timika dan Gadesa dan sebagainya. Saya harus mengatakan secara jujur, saya banyak berterima kasih kepada teman-teman peneliti. Latar belakang penelitiannya adalah, studinya adalah antropologi. Oke. Kualitatif. Kualitatif, jelas. Itu ada yang namanya Yuni, Inui, kemudian ada yang namanya Agus, ada yang namanya Lampir Tampu Bolon, Inka, dan beberapa teman-teman. Dari mereka sebenarnya saya banyak belajar bagaimana melakukan penggalian secara kualitatif. Kebetulan ditunjang oleh latar belakang saya sebagai Wartawan. begitu. Sama lah sebenarnya sama Mas Yakob. Saya bukan dari jurnalistik atau komunikasi studi saya. Gitu. Saya juga bukan. Bukan juga. Bukan dong. Manajemen kan tapi kan. Psikologi kita. Psikologi. Nah, beda. Ya kita ini sudah orang yang ngaco. Matematika Tapi kalau Beda-beda juga, nah, tapi- ini, iya, lebih ngaco dia. Iya. Oke. Nah, itu yang cukup membekali saya ketika saya melakukan penggalian bahan dengan narasumber. Saya banyak belajar dari mereka, dan itu saya di banyak tempat saya mengatakan saya berterima kasih teman-teman Antrop ini mendampingi, mengajarkan saya bagaimana menggali data kualitatif. Gitu. Ternyata ya rahasianya adalah ikut penelitian. Ada yang nanya nggak ya di Instagram? Ya, Apa pertanyaannya? Apa saran Pak Bobi bagi penulis pemula yang ingin menulis biografi?
Nah, Namanya siapa? Gak tahu ini Dewi Mil. Dewi Mil. Dewi Mil. Dewi Mil. Terima kasih pertanyaannya ya. Tadi gimana? Apa saran Pak Bobi bagi penulis pemula yang ingin menulis biografi? Saran untuk penulis pemula yang mau nulis biografi. saya terima kasih Dewi Mil ya yang sudah berkenan bertanya. Ini seringkali dihadapi oleh orang-orang yang ingin menjadi seorang penulis ya, baik buku biografi ataupun buku-buku yang lain. Saya sarankan begini, buatlah dulu, tulis dulu ya. Setelah tulis, Anda dibukukan, begitu ya, dicetak buku dan sebagainya, masukkan dalam CV Anda, gitu kan. Sekarang banyak istilahnya jasa toko apa ya, semacam yang memberikan kayak Snappy dan sebagainya, itu kan bisa Buat cetak dummy gitu. cetak dummy Ah. ya. Nah, saya dulu melakukan itu. Dia bisa tulis, dicetak, kasihin orang. Saya juga. Jadi buku pertama saya jurnalistik bakat buang ke laut. Nah, saya pengen punya buku waktu itu ya. Sebagai wartawan saya pengen punya buku. Dan tadi kan kata Pak Yakob, buku adalah mahkota wartawan. Nah, cuman gimana nih? Siapalah Bobby gitu kan? Gue malah bisa lah masuk ke toko buku, ke penerbit dan sebagainya. Gimana caranya ya? Kreatif. Nah, apa yang saya lakukan? Saya tulis saja gitu kan. Yang ditulis apa? Buku jurnalistik waktu itu. Enggak, kalau biografi. Nah, sebentar, Oh. ini langkah selanjutnya. Saya tulis. Penasaran gitu soalnya. Saya tulis karena waktu itu saya juga latihan, sering memberikan pelatihan ya. Saya tulis, saya kumpulkan, saya bikin dummy, jadi dong buku gua. Oke. Buku pertama itu. Buku kedua baru saya biografi. Buku kedua saya ini saya dapat informasi waktu itu ada seorang uskup ya, uskup itu pimpinan Katolik di sebuah teritorial ya. Nah, yang penggali jenazahnya utuh setelah dimakamkan 27 tahun, Uskup Tanjung Karang Monsinyur Hermeling. Saya dapat informasi itu. Saya kesana datang. Saya wawancara, saya riset sendiri, saya tulis sendiri, saya edit sendiri, saya layout sendiri, saya cetak sendiri. Cuman nggak saya jual sendiri gitu. Harus saya nungguin jual siapa nih? Itu buku pertama saya. Jadi buku pertama saya adalah semua saya buat sendiri, kemudian saya jual sendiri, gitu kan? Kan udah 2 buku di dalam CV saya udah ada 2 buku nih, ya kan? Bisa deh, jualan. Nah, akhirnya buku kedua saya masih boleh dikatakan ya udah mulai lah ada. Kalau tadi semua dapat bantuan ya, hanya dana pribadi saya. Buku kedua mulai 50% saya dapat dukungan dari teman-teman, gitu kan? Yang kebetulan yang saya tulis itu mantan rektor saya di seminari begitu. Buku ketiga saya mulai, ini yang pertama kali yang saya jualan, Uskup Bogor, Monsinyur Michael Angkur almarhum. Saya menawarkan, baru dia yang saya tawarkan, gitu kan? Nah, dia melihat dan saya seorang punya pengalaman penulis buku, ya. buku punya pengalaman, padahal bukunya 2 dari itu. Nah, begitu juga kalau Dewi Mil ingin menulis buku biografi, tulis saja siapa begitu ya. Enggak, kalau diri sendiri gimana? Diri sendiri ya nggak masalah. Oh, toh kita yang nulis sendiri, riset sendiri, wawancara sendiri, cetak sendiri, jual sendiri kali kan. Iya, nggak masalah. Ada juga orang-orang yang melakukan hal itu gitu ya. Artinya ya kalau kita mau memulai, kita harus mulai dari diri sendiri dan berani mengeluarkan modal. Gitu. Saya beberapa buku tuh saya modal sendiri waktu itu. Ya. Aduh. Enggak, berarti harus tadi itu harus berani keluar modal itu. Aduh. Buku pertama, kedua saya benar-benar mengeluarkan modal sendiri. Sekarang itu akan ya kalau buku biografi memang modal yang paling utama saya adalah risetnya ya. Tadi sampai ke tempat-tempat tertentu gitu ya. Kayak Monsinyur Hermeling saya sebulan di sana, di Tanjung Karang dan sebagainya. Semoga menjawab ya Dewi Mil. Dewi Mil. Ini ada lagi.
Silakan. Dari Francisca Sari. Apaan sih? Nakal, sorry, nakal kamu. Bagaimana penulis menghadapi perkembangan teknologi dalam bidang tulis-menulis, seperti misalnya adanya ChatGPT yang bisa membuat tulisan tentang apa saja dalam waktu kurang dari 1 menit. Tadi lo sebelum jawab, Sari kamu nakal ya, bukannya datang ke sini ya. Kamu tuh tak tunggu loh, Sari. Malah nanya. Oke, silakan dijawab. Ya, ini boleh dikatakan ketergagapan kita di masa sekarang ya. Bagaimana kita menjawab pertanyaan AI? Kompas dengan bagus membuat istilahnya akal imitasi ya. Akal imitasi. Nah, harus saya akui saya pun sampai sekarang tergagap di dalam mengatasi ini. Ya. Apakah saya siap? Belum, gitu ya. Belum siap, gitu. Tetapi saya pernah coba memperbandingkan. Saya pernah membuat ke ChatGPT. Saya pengen bikin cerpen tentang begini-begini. Terus sampai 5 menit kan udah muncul tuh cerpennya. Gila. Tetapi kalau kita baca dari sisi rohnya, jiwanya tulisan Nggak ada. belum. Saya nggak katakan nggak ada. Kita nggak tahu nih Bu mendatang ya. Oh iya, maksudnya yang itu nggak ada Iya, kan? nggak ada. Nah, kelebihan saya bukan maksudnya Kelebihan penulis manusia. manusia. Saya lebih khusus Bu. Oh iya, oke. Ya kan gue ngomong. Iya bukan- benar. Aduh, Sari, pertanyaan kamu ya bikin gue berantem nih. Lanjut. Nah, kelebihan saya adalah bagaimana pertama pendekatan dengan narasumber, ya. Dan itu tidak akan ditemukan oleh ChatGPT. Ya. Seandainya ChatGPT bilang, tolong bikin buku biografi Ramlan Giting atau Adicok dan sebagainya. Ya, dia tidak ada eksplorasi lebih jauh tentang Karena dia pasti ngambil data yang sudah ada data kan? yang sudah ada. Saya mengatakan GPT itu sejauh ini itu bukan kreator, ya. Tapi mereka itu penyusun. Oh, Ya kan? ya. Mereka bukan menciptakan gitu. Mereka menyusun dari bahan-bahan yang ada. Gitu. Coba Anda bayangkan ketika buku baru pertama kalinya saya mau menerima orang 2 kali saya tulis Haji Cok. Adicok. Nah, buku pertama tentang biografi, buku keduanya tentang bagaimana tips hidup yang tadi mau ditanya Mas Yakob ya, masalah inspiratif ya. Bagaimana ini sebenarnya tentang Bisnis dia. kisah inspirasi hidup dia ya ketika mengalami pandemi COVID gitu kan. Nah, kalau ChatGPT bikin, nggak mungkin dia bisa bercerita bagaimana Haji Cok itu nangis, Haji Cok sedih, Haji Cok dan sebagainya. Ini saya mulai dengan, kalau Anda perhatikan, saya punya karakter tersendiri di dalam menulis biografi. Lihat di bab pertama saya, itu ada hal. Nah ini, saya mulai cerita tentang pada saat dia ulang tahun, ya, ulang tahun, di mana itu kesuksesan dia bla bla dan sebagainya. Tapi tidak beberapa lama berselang, pandemi hancur, kan? Seluruh ekonomi global kan hancur. Itu 5 Maret 2020. Itu. Ini copot, maaf. Mbak minta minum dong, haus nih, udah cuap-cuap nggak dikasih minum. Sari, kamu pasti udah tahu dong yang ini, lihat tuh 5 Maret 2020. Ini rahasianya, dibuat dengan sentuhan yang sangat manusiawi yang tidak bisa diberikan oleh ChatGPT. Nah ini baru sekali ini pertama kali saya pakai judul itu tanggal. Iya, tumben. Udah mana Saya ya? nggak pernah pakai tanggal. Tapi tanggal ini menurut saya adalah sesuatu yang luar biasa begitu. Karena kan 5 Maret 2020, sementara si pandemi itu kalau nggak salah 16-an Maret ya. Sebelumnya memang sudah mulai masuk. Iya, Ya, tapi karena waktu itu
kuliah baru seminggu, ngajar baru seminggu, terus tiba-tiba harus langsung dari jauh. Kalau masalah itu. Nah, Oke. kalau pandemi saya jadi ingat dengan Rafandoli nih, jadi lompat nih. Sebuah buku yang ditulis oleh beliau sangat bagus tentang Flu. flu di pandemi di Indonesia gitu. Fando, kamu udah disebut sama Mas Bobby dan berarti kamu harus datang ke sini. Dia lagi di Indonesia. Rafando, Anda lagi di Indonesia. Minggu depan dia lonceng apa lagi tahu lah gitu. PBK juga. Mungkin ya, aku lupa. Tapi dia udah janji mau main ke Refresh. Fando, aku tagih kau. Mulai minggu depan. Dia lagi ke Papua sekarang. Oh, Iya. Dia lagi ke Papua. Fando, aku tagih ya nanti ya. Oke. Masih mau nanya enggak? Ini kira pertanyaan. boleh nanya juga loh Mbak. Ada lagi di apa akunnya Refresh ada enggak? Nah, mungkin boleh deh. Ya. Kalau tadi kan terkait tokoh politik yang sedang maju ya. Nah, saya pernah baca juga, pernah lihat juga ya ada buku lain 100 hari pemerintahannya ini. Justru belakangan ini kok malah kelihatannya udah nggak nongol ya istilah yang kayak gitu-gitu. Apakah karena mungkin pengalaman pribadi sebagai jurnalis atau sebagai wartawan, apakah benar-benar fenomena ini nih kayak apakah karena sulitnya pembuktian mengenai penokohan itu sendiri di Indonesia? Kalau dulu kan ada nih 100 harinya Bapak siapa gitu kan. Terus, saya pernah lihat beberapa kali. Terus yang Pak SBY pun kelihatannya masih keluar, tapi yang belakangan kurang begitu populer. Apakah saya keliru nih? Atau memang ada fenomena lain lagi tentang penulisan biografi ini? Mungkin itu sih. Relevan nggak ya? Nggak relevan. 100 hari. Sebenarnya itu 100 hari itu lebih pada, kalau saya sih nggak tertarik ya Mas ya. Apa sih yang bisa lakukan Dalam 100 hari. 100 hari 3 bulan begitu kan? Itu kan hanya sekedar kampanye gimmick-gimmick di dalam politik ya. Ya kita tuh bisa tanya lebih jauh lah kepada Bapak Sigit gitu kan. Untung orangnya nggak ada. Karena ya apa yang mau bisa dilakukan selama 3 bulan begitu kan? Mungkin itu lebih kepada apa ya gimmick pasar aja gitu ya. Studi saya ilmu politik. Saya kuliah di ilmu politik dan politik Indonesia gitu. Tapi saya tidak tertarik masuk dalam dunia politik. Pernah ada 2 kawan menawarkan saya, tapi saya enggak. Saya tahu saya kurang gizi ya. Yang kedua, saya masih punya moral begitu kan. Kekurangan saya 2 itu. Aku udah inget almarhum Mas Aji ya. Iya. Ya ampun. Tapi tradisi untuk penulisan biografi yang tertua pernah ketemu nggak? Jadi aku, ya ada nih biografi tapi memang dibikin di zaman dulu. Abis ini dia mau terjemahin nanti kalau nggak. Cuma apakah itu menjadi cikal bakal ya? Jadi kalau kita baca Kekawin Negara Kertagama itu kan sebetulnya belusuannya Hayam Wuruk yang didokumentasikan oleh Bu Prapanca. Nah itu kan sebetulnya menjadi salah satu role model ya. Jangan-jangan dulu itu sebenarnya kita sudah punya kekayaan apa ya? Pujangga-pujangga dulu itu juga sudah melihat itu bahwa ini menjadi suatu bahan yang layak untuk mungkin nilai moralnya kita ambil. Ya kan aspirasinya Hayam Wuruk kan dari negara Kertagama ketahuan dia nggak stay di satu tempat, pindah dari mana. Jadi itu mungkin menerapkan keadilan sosial dan segala macam. Nah, tapi sebenarnya dalam yang di dunia modern ini mungkin itu kan dikemas menjadi lebih ya sekarang jadi lebih banyak gitu ya. Jadi mungkin apakah ada nih sejarahnya nih dulu tuh penulisan biografi mungkin ada nggak pakem-pakem yang harus diikuti itu seperti apa supaya ini bisa melahirkan suatu tulisan yang menjadi doa, inspirasi bisa dibaca oleh banyak orang. Oke. Teman-teman perlu tahu siapa Mas Yakob. Mas Yakob ini adalah lulusan dari matematika UGM ya Mas. Iya. Kerja di IT, Ya. tapi nyasar akhirnya menulis buku tentang Mana tadi bukunya? Menulis buku tentang menyadur buku-buku Jawa kuno ya. Ini salah satunya yang sedang digarap Kutoro Manawa, Undang-Undang Jawa Kuno. Kelebihannya orang-orang yang bisa baca Hono Coroko nih. Beliau sungguh luar biasa sampai melampirkan buku aksara Jawa ya. Saya sendiri tidak paham. Saya pikir itu tadi graffiti. Kalau pertanyaan ini sebenarnya tidak terlalu pas untuk saya. Karena dia juga penulis biografi baru, modern ya. Tapi pertanyaan ini sangat pas ditujukan kepada yang namanya Peter Carey.
Oh iya. Kami punya kawan, Iya. seorang dia WNI, warga negara Inggris. Iya. Pak. Tahu pasti kan di Ponorogo ya. Tapi sebagai WNI, dia sangat menguasai tentang Diponegoro. Bedanya dengan saya, kalau saya menulis banyak tokoh, dia cukup 40 tahun dia mendalami tentang Diponegoro. Mau ditanyain apa tentang Diponegoro? Waduh, Mas, saya pernah waktu itu, waktu kami masih punya, waktu saya masih bergabung, bukan punya ya. Komunitas itu masih ada kan? Gue nggak komen ya, Komunitas itu masih ada kan? Jadi waktu itu saya masih bergabung di dalam komunitas PBK. Kami sering mengadakan apa namanya Kamisan. ya? Kamisan itu semacam ngobrol-ngobrol kayak begini. Lalu teman-teman penulis pada datang dan sebagainya. Nah, ketika buku saya Adi Andoyo ini terbit, lalu dia bilang, Mas Bobi, buku ini bagus. Bagaimana sosok Pak Peter bilang. Peter Kelly. Oke. Iya. Buku bagaimana seorang hakim agung yang bersih dan sebagainya. Terus dia bilang, nanti kalau buku Mas Bobi dibahas, saya akan berbicara dari sisi Diponegoro. Saya kaget. Hubungannya? Dia menjelaskan sih waktu itu. Oh, bukan Diponegoro apa? Kalau nggak salah waktu itu Inggris ya masuk. Atau masalah bangkrutnya POC. Apa sih? saya lupa ya. Artinya dari Diponegoro ini bisa berbicara banyak hal. Pandangnya Sudut banyak pandang. sekali ya. Bahkan dia bisa mengkaitkan dengan Adi Andoyo. Saya terkaget-kaget begitu. Cuman waktu saya masih bergabung di komunitas, Kok gue lagi yang ditunjuk? saya tidak pernah mau buku saya diangkat biar teman-teman aja gitu. Saya ya istilah mereka waktu itu adalah saya lurahnya, loh masa bukunya Pak Lurah yang diangkat biarlah buat teman-teman. Jadi kok sampai saya mundur dari grup enggak ada buku saya yang diangkat. Ya, yang di ngobrol juga enggak kan ngobrol kita menjadi ini kita menjadi Moderator. host. Menjadi host. Jadi itu Mas, mungkin kalau ada kesempatan lain, menurut saya undang Peter Carey. Apakah ada buku biografi zaman kuno? Iya. Saya pikir pasti ada. Sebenarnya Pak Peter kan tinggalnya di BSD ya? Iya. Iya, bisa. Itu seorang yang luar biasa. Saya pengagum dia begitu ya. Apalagi yang orang Jawa bisa bahasa Jawa kunonya juga kan. Dia tuh luar biasa. Dan dia bisa mantra-mantranya kan. Saya itu pernah, cuma nggak dimantrain aja. Saya pengen minta dimantrain supaya cepet tinggi gitu kan, tapi nggak ada kali ya. Nah, Betul. Ada lagi yang bertanya di Instagram? Belum ada. Oke. Tadi saya mau nanya apa bedanya Aji Cokeng ini sama itu udah dibahas. Apalagi ya yang mau saya tanyain ya? Mau nanya nggak kamu? Mau nanya nggak? Kamu nanya Ria Busana di mana ya? Oke, mau nanya lagi? Boleh deh. Enak juga ada tamu jadi bosnya. Moga-moga ini nyambung ya, karena tadi kan sejarah, kita udah ngomongin sejarah, ngomongin tadi fenomena ya. Nah untuk ke depan nih, saya tuh pernah sebetulnya nih ada satu siniar, ada satu podcast yang diundang salah satu musisi, ya, Ahmad Dhani lah. Beliau pernah menyampaikan bahwa kita ini sebenarnya kurang sosok tokoh. Karena mungkin memang karena dunia sudah modern, ada banyak sosmed, informasi banyak berkembang di mana-mana. Nah, Indonesia ini sebenarnya butuh tokoh, gitu ya, seorang tokoh yang mungkin bisa menjadikan panutan. Nah, sekarang dengan melihat dunia sekarang ini yang ya ini mungkin kompleks ya masalahnya ya. Indonesia dengan mungkin apa yang kita punya sekarang, terus justru malah banyak kita membahas-bahas yang di luar negeri karena era keterbukaan informasi. Nah, lantas untuk kedepannya gimana sih supaya biografi semacam ini masih tetap bisa dipertahankan? Bahwa ada suatu prinsip, kenapa sih kita harus menulis biografi orang ini, menulis sedangkan kita tokoh aja mungkin nggak semakin kesini makin kurang menonjol. Bayangin dengar nama Bung Karno aja, oh langsung inget, dengerin nama Pak Harto gini, denger Gus Dur gitu. Tapi di zaman sekarang itu mungkin sudah nggak sebanyak dulu gitu loh. Mungkin nggak setegas dulu. Mungkin kalau banyak tapi nggak setegas dulu. Nah ini mungkin ada sedikit harapan lah nanti untuk ke depan gimana untuk kiat-kiat kenapa ya kita harus bikin biografi, kenapa kita harus menceritakan itu. Mungkin itu sih.
Jelimet ya nih pertanyaannya. Tapi aku Coba mungkin. sebelum sampai ke Mas Bobi, aku mau menyampaikan gini sih. Buku ini sebagai penulisnya, saya sebagai penulis buku ya. Buku ya makanya Mas Bobi kan dia walaupun dia diminta, kemudian dia akan menyeleksi gitu kan ya, pantas atau enggak. Aku juga merasa kalau buku-buku biografi itu sekarang nggak asik. Karena apa? Ya, Karena kan ya tidak ada seleksinya gitu. asal Kalau kamu bikin punya gitu duit ya. bikin gitu. Itu yang membuat kemudian orang malas baca buku biografi. Oh. Gitu. Kalau menurut aku ya, kalau buku biografinya memang seorang yang menarik, misalnya, aku sangat mengagumi Bu Susi ya. Sebelum dibukukan itu kan aku sudah sangat suka dengan sepak terjangnya dia gitu. Jadi ketika dibukukan, ya aku justru pengen tahu gitu kan. Tapi ya mohon maaf ya, walaupun katanya ini penjualannya paling besar, aku nggak pernah baca Anak Singkongnya CT. Oh. Gitu. Karena menurut aku enggak lah. Ya walaupun memang mungkin di sisi bisnis dia mungkin pebisnis yang bagus apa segala macam, tapi kurang menarik jadinya buat aku. Itu imho ya, maksudnya dari pengalaman aku sendiri. Buku biografi itu supposed to be yang membuat orang emang pengen tahu, karena si tokohnya itu mungkin ya sudah melakukan sesuatu yang otentik gitu. Authenticity ini ya yang Yes. Kalau misalnya presiden di itu, ya jelas dia presiden gitu loh. Apa sih yang nggak diketahui gitu kan? Semakin dia tidak diketahui kan, itu dari aku. Sebelum lo jawab deh sekarang. Oke. Pertanyaan ini tadi sebagian dijawab oleh Mbak Amanda. Jadi memang banyak orang malas baca buku biografi karena isinya banyak puja-puji. Ya betul, itu tuh. ya, memang disusun. Wah. Glorifikasi. Mungkin itu sih ya. Sulit ya bahasanya glorifikasi. Ya, gampangnya puja-puji Ya, kan. Ji. Nah, akhirnya orang udah ada antipati begitu. Dan itu juga, Mas Yakob harus tahu nih sebelumnya. Ya, tadi si Mbak Dewi nanya mau menulis buku biografi. Saya harus kasih tahu, buku yang paling nggak laku di Indonesia itu buku biografi. Dari 10 urutan jenis buku itu paling nggak laku. Tapi buku yang paling laku di Indonesia itu adalah buku tentang agama. Orang Indonesia itu udah nggak mikirin tentang dunia, udah mikirin surga, begitu ya. Ya maka yang laku itu adalah buku-buku kaitan dengan agama, pengembangan diri dan sebagainya. Buku biografi nggak laku. Gitu. Buku travel juga, Mas. Lebih banyak aku curhat. Ayo bangun dari Senang. Karena aku juga suka travel. pengen belajar. Yang Mbak Amanda ini adalah penulis travel. Nah, udah berapa buku? Nanti 3 ya. 3 yang buku aku sendiri, 2 yang buku sama mahasiswa. Nah, buku biografi bukan buku yang laku di Indonesia. Saya tidak mau mengatakan apa ya? Saya mau mengatakan begini. Ya, yang pertama itu bukan buku yang laku. Mau dikatakan juga tidak ada. Belum ada buku biografi yang sebenarnya Bestseller gitu. bestseller secara murni. Artinya tidak digoreng, ya. Tidak digoreng gitu ya. Naskah Jawa lebih susah lagi. Tantangannya beda gitu. Ya, istilah digoreng silakan ditafsirkan masing-masing. Tapi buku yang saya tulis, buku Bu Susi, itu terbit pada saat sosok Bu Susi itu luar biasa dengan pengeboman dan sebagainya, orang yang begini begitu. Laku enggak? Itu. Adi Handoyo ini waktu saya kuliah ya, sebagai seorang mahasiswa ilmu politik, saya mengagumi beliau, bagaimana keberanian dan sebagainya. Saya datang ke dia, begitu. Saya secara khusus minta, dia buku yang kedua, saya minta, Pak, saya pengen menulis, gitu kan. Akhirnya saya tulis dan sebagainya begitu ya. Ini tokoh yang sangat luar biasa. Bagaimana dia menjadi seorang hakim yang bersih, dia mau diancam, dibunuh dan sebagainya. Tapi laku? Enggak. Pernah loh, 1 tahun cuma laku 1 buku. 1 buku harganya berapa sih ini? Lupa lagi Adi Handoyo berapa? Ini nggak ada tulisannya. Enggak ada ya?
kalau nggak salahnya 70.000 deh. 1 tahun saya dapat cuma 7.000 perak. Royalti 10%. Nah, Nggak laku. Gitu. Nah, Tapi bukan. silakan. Jadi kalau dari jawaban tadi saya bisa menangkap nih bahwa memang mungkin penulis itu terkadang mungkin ya meninggalkan doa sebenarnya minimal untuk dirinya sendiri oleh yang ditulis gitu kan. Tapi jadi bikin saya juga percaya diri bahwa nanti suatu saat pasti akan menemukan pembacanya gitu loh. Iya. Memang berarti luar biasa ya, tidak memperhitungkan itu loh. Berarti saya buku harus laku nih, harus bestseller, enggak gitu kan sebetulnya kan. Itu sih saya menangkap itu dan luar biasa ini motivasi juga nih. Moga-moga saya bisa nulis kayak bawah juga. Saya tidak pernah berpikir bahwa buku saya bestseller, enggak. Iya. Saya hanya berpikir, ya belakangan ya, saya berpikir adalah bahwa saya mau memberikan inspirasi lewat tokoh-tokoh yang saya tulis atau lewat buku yang saya tulis, begitu kan. Dan ya belakangan saya menyadari bahwa buku yang saya tulis itu adalah doa saya kepada penulis. Iya. Ikutan bukunya Daniel Dakide kan? Enggak ya? enggak. Saya lagi terjebak dengan kesulitan. Oh iya, waktu itu lagi itu sempat ya. Kalau saya malah pernah dapat menulis itu mengabdi kepada keabadian. Mengabdikan diri itu. Saya lupa tuh dari Kuota gede ya. Itu ada bahasa Latinnya, Mas. Ya. Apa? Lupa lagi. Verba volant scripta manen. Artinya kata-kata itu mudah hilang, mudah lenyap. Tetapi yang namanya tulisan itu akan abadi. Iya. Nah, nggak laku. Ya sudah, nggak apa-apa. Pertanyaannya nggak, terus makan dari mana? Saya kan dari sini semua. Saya tuh benar-benar profesional sebagai seorang Penulis biografi. gitu. Iya. Saya belajar bonsai, tapi bonsai saya nggak jadi belum laku gitu kan. Ya, memang itu kendala penulis di Indonesia ya, kecuali kalau yang memang bukunya tuh mega bestseller kayak Henry Manampiring lah, Atau juga kayak atau Peter Carey ya, orang WNI itu ya mendapat Grand. grant ya dari Iya, yang seperti itu. Indonesia belum menghargai. Benar. Iya, kayak harus diolah dulu sama Nah, WNI. Baru booming. iya gitu. Gila loh, seorang Peter Carey buku mendalami satu tokoh. Saya mau mendalami satu tokoh, gimana? Nggak makan-makan gitu. Nah itu loh yang menarik itu kok apa ya? Ketika mau bahas tentang Pak Adi tadi di Banyumas itu, datang ke Banyumas terus ngeliatin semen ya itu dulu buat jembatannya. Ini kan jadi suatu hal yang menarik gitu loh buat cerita sebagai penulis biografinya beliau gitu. Dan ini mungkin dilakukan oleh Pak Bobi secara amor ya. Iya. Secara sukarela juga dan secara ini luar biasa sih. Saya sangat terinspirasi. Ada satu hal, Mas, buku Ramlan ini Mustafa nggak ada ya? Ada. Banyak nggak bawa. Padahal buku fotoin loh, yang ada cuma ini mas. Iya. Saya pernah menulis Mustafa Abu Bakar. Dia mantan Menteri BUMN. Iya benar. Dia pernah menjadi penjabat Gubernur Aceh dan juga dia pernah menjadi kepala Bulog. Ya. Nah, ketika saya menulis itu terbit, terus ada satu tokoh orang Aceh panggil saya, umurnya 90 tahun. Oh, 90 tahun. sepuh ya. Iya. Namanya Pak Asik Ali, saya ingat itu. Dia udah punya biografi, terus dia panggil saya, Mas Bobi. Kalau lihat dari wajah Mas Bobi bukan orang Aceh, betul Pak. Mas Bobi agamanya Islam. Saya kaget. Enggak Pak, saya Katolik. Gitu. Loh kok bisa menulis Pak Mustafa dengan keislamannya begitu kan? Saya bilang, ketika saya mau menulis seseorang, saya akan masuk kepada orang tersebut dengan sepenuh hati, baik latar belakang, budaya, agama dan sebagainya. Nah, selain memahami, menjiwai orang tersebut, saya juga harus riset tentang apa yang membentuk dia, begitu kan? Beliau ini seorang ya hidup di Aceh sana, begitu ya. Saya juga harus pelajari dong keislaman beliau, begitu kan? Bagaimana bapaknya, kakeknya sebagai tokoh pejuang Islam pejuang Aceh di sana, begitu ya. Nah, jadi hal seperti itu tuh ya
bagi saya bukan pertanyaan yang aneh begitu ya, bahwa saya orang ini kayak Adico ini kan orang Bali, Hindu Bali. Saya coba masuk begitu ya ke tentang dia begitu. Nah kayak tadi kenapa saya juga perlu datang ke tempat-tempat bersejarah. Saya ke rumah Bu Susi begitu kan. Bu Susi ini kan model kayak tomboy begitu kan. Gitu ya. Iya. Nah, waktu itu saya pengen ada sebuah simbol yang bisa mewakili karakter beliau. Kayak keliling di rumahnya, terus ada motor trail. Oh, oke. Trail tinggi. Saya naik aja nggak nyampe. Itu beliau yang naikin begitu kan. Jadi dia tuh kalau suka dipakai naik motor trail begitu kan. Saya nggak nyampe bener gitu. Mesti ambil bangku dulu baru naik ke atas begitu. Nah disinilah kita pentingnya masuk ke tokoh yang ditulis gitu ya, baik lewat riset, wawancara, dan pengamatan gitu. Luar biasa. Kelas berat nih pembicaraan kita hari ini. Aduh. Oke. Kita nggak terasa ya udah 1 jam lebih ya. Lebih kita ngobrol saking serunya ngomongin biografi. Saya sebagai tuan rumah mau mengucapkan terima kasih kepada Mas Bobi yang ini ya saya buka ya rahasianya ya. Udah saya minta dari kapan-kapan tahu, nggak mau. Minder. Giliran saya nggak minta, ujung-ujung dia bilang, Mbak saya mau. Ini apa ya, kesambet apa ini orang ini? Apa sebelumnya dia makan apa ini gitu? Oh, saya cerita dong. Kenapa saya kira tiba-tiba? Iya, tapi kan waktu itu kan gue kaget gitu ya. Kenapa ya? Gitu. Jadi tiba-tiba aja dia mau. Tapi itu cerita belakangan. Ceritanya nggak apa-apa lah biar ya, Pak Peter Carey dan yang lain mau berbagi gitu kan? Ya, coba lu ceritain aja Mas. Ada salah satu tokoh yang membantu saya untuk menjadi penulis seperti sekarang, walaupun bukan dalam bentuk membangun karakter menulis saya, tapi yang memperkenalkan saya ke kalangan lebih luas. Namanya Mulyawan Karim, seorang wartawan Kompas dan dia juga seorang antropolog. Nah, dia yang waktu itu meminta saya untuk menulis di PBK. Iya, dia sudah di PBK ya waktu itu. Saya juga di PBK pertama kali ketemu Mas Moko almarhum. Iya. Nah, tiba-tiba beliau meninggal begitu kan? Nah, memang dulu saya nggak pernah mau kalau berbagi proses kreatif biografi. Bukannya saya mau pelit, ya. Tapi bagi saya, ya banyak lah yang lebih pantas lah gitu kan. Siapalah gua gitu kan. Gua kan abu BPR gitu kan. Nah, saya pikir ya ada baiknya lah. Kalau misalnya saya tiba-tiba mati begitu kan. Nah, sempat saya berbagi proses kreatif menulis biografi. Kalau untuk menulis pelatihan penulisan jurnalistik saya biasa, tapi biografi belum. Pak, Bapak juga mau bertanya, Pak? Baru hadir, Pak. Beliau adalah Bapak Sigit yang dari tadi saya sebutkan. Ya, katanya mau bikin biografi kamu, Cik. Ini ada rencana yang saya sedang mau pendekatan dengan Bapak ini kalau jadi presiden tadi. Silakan. Ya. Baik, Mas Sigit. Maju anak kejerat. Ini lanjut Bapak kedua nih? Enggak. Enggak apa-apa. Ini kan komisaris nih, Pres kan? Tadi pecat tuh. Ya. Tadi mana? Oh, udah Mas Moko ada ceritanya. Udah, ya itulah kenapa akhirnya. Itulah akhirnya kenapa Mas Bobi bersedia. Dan terima kasih juga kepada Mas Yakob hari ini. Nggak tahu kenapa setelah berkali-kali kesini dan nggak ketemu, akhirnya hari ini ketemu saya, langsung saya sini langsung temenin saya di sini. Jadi obrolan kita hari ini seru banget. Terima kasih juga buat yang sudah nanya. Sari bener-bener ya, kamu tak cewer loh kamu. Saya sangat ingin mengundang teman-teman penulis yang lain, jadi follow aja akunnya Livre supaya nanti kita bisa boleh loh kasih masukan mau ketemu penulis sama siapa, nanti kita coba undang ke sini. Terkait dengan penulisan biografi, buat saya sih selain memang ada orang-orang yang berbisnis untuk menulis biografi, saya sendiri yakin bahwa yang bisa ditinggalkan oleh manusia adalah cerita hidupnya. Jadi nggak salah juga kalau teman-teman mau mencoba menulis sendiri biografinya. Dijual nggak usah, udah tahu kan dijual nggak tentu laku juga katanya kan. Jadi buat aja setidaknya itu tinggalan buat anak cucu. Gitu. Terima kasih untuk hari ini semuanya. Thank you semuanya. Dadah. Matiin. Udah serem nih saya.